warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, para muhibbin, para santriawan santriawati di mana saja berada, para pecinta Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering sekali mendeteksi atau mengamati di berbagai macam tempat, di rumah-rumah sekarang sudah tidak dihiraukan, kadang diabaikan hukum-hukumnya, maksud menurut saya. Jadi benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ahli-ahli surganya Allah itu. Kata Rasulullah, ya Rasul, rumahmu itu sangat sederhana sekali. Rumahmu itu tidak ada kemewahan, tidak ada semacam yang menggembirakan dalam untuk orang yang mengisinya. Sangat-sangat sederhana Rasulullah SAW. Tidak ada hiburan-hiburan seperti di zaman sekarang. Di dalam rumah itu ada TV, radio, HP dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah, katanya kan zaman dulu. Kata siapa? Zaman Rasulullah pun sudah mahir. Rebana terbang itu sudah ada. Zaman hiburan-hiburan itu sudah ada. Tetapi Rasulullah hanya taat kepada Allah. Ini harus ittiba kita sebagai umatnya kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menjelaskan tentang masalah musik atau menghidupkan musik semacam karaokean di dalam rumah. Sebab kata Rasulullah, memang nyaman ya Rasulullah hidup kayak begini. Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Intip sekarang oleh para sahabat, ada apa sih? Rumah Rasulullah itu seperti sorga? Apakah ada musik? Apakah ada hiburan-hiburan lainnya? Ternyata di rumah Rasulullah SAW itu adalah pengisinya orang-orang Allah, ahli Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim setiap saat, selalu tahfidz Quran, selalu membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Ternyata keindahan di dalam rumah Rasulullah sangat indah, bagaikan sorga, bahkan melebihi sorga. Banyak cahaya-cahaya rahmat di situ, berbagai macam cahaya kumpul di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, bahkan berpesan. Ini sudah diriwayatkan beberapa hadis, diantaranya, barang siapa yang menghidupkan di rumah-rumahnya itu tentang musik, karaokean, nyanyian-nyanyian, yaitu bagian-bagian mainan-mainan setan, azlam, ansab, azlam dan lain sebagainya, rijzum min amalis. Ini yang kumpul nanti bukan malaikat, bang. Yang kumpul di rumah itu bukan malaikat. Yang mendorong dan mendukung di rumah itu bukan malaikat, tetapi bagian daripada jin dan syaitan. Jin dan setan itu udah jelas, bang. Jin dan setan, namanya jin dan setan tidak ada setitik kuku pun dia itu mengajak kebaikan, mengajaknya ke neraka. Makanya maunya itu pengen hiburan, musik aja, karaokean saja, sebab tidak ada malaikat di situ. Dikalahkan lah malaikat, minggir semua ke masjid, minggir ke musola. Padahal ingin sekali loh para malaikat itu setiap malam datang ke rumah kita. Assalamualaikum. Kalau kita tahu nih, Anda malaikat rahmat, silahkan kau baca Quran, silahkan kau zikir, aku akan membantumu membaca sholawat, memintakan ampunan kepada Allah. Itu fungsi malaikat, bang. Fungsi malaikat rahmat itu meminta ampun dosa daripada penghuni rumah-rumah, yang ketika penghuni rumah itu membaca Quran, membaca sholawat, rumahnya tidak pakai maksiat dan lain sebagainya. Itu fungsi malaikat rahmat, selalu mendukung kita. Tapi setan itu mendukungnya begitu, hiburan saja, pengennya jauh dari Allah, pengennya nyanyi, pengennya musik. Maka setan terlena, bikin terlena manusia, tidak ingat Allah, tidak lupa. Kadang-kadang sholat juga nanti males, puasa males, ngaji Quran males. Dan itu gara-gara itu akibatnya. Jadi para muhibbin, menghidupkan musik atau karaokean di dalam rumah ini sudah ada di zaman Rasulullah, digaris bawahi. Bahkan jauh para malaikat rahmat dari rumah itu tidak enggan, tidak mau masuk kepada rumah seseorang ketika di rumah itu ada musik. Musik itu mainan setan. Malaikat sudah menyatakan musuhnya setan. Sebab malaikat itu ketika disuruh sujud begini sama Allah, sama
Nabi Allah Adam alaihi salam nurut, tapi setan enggak mau. Nah, makanya dari situlah berpisah antara malaikat dan setan. Malaikat mendukung kebaikan, setan mencari tempat teman untuk di neraka, yaitu biasanya begitu. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaiton. Min amali syaiton, saya garis bawahi, min amali syaiton, yaitu dari bagian pekerjaan para syaiton. Mana? Ini tadi khamr, minuman yang memabukkan mutlak itu. Terus main slot, main judi, main karaoke, sudah itu rijsum, haram, tidak boleh bang. Jadi untuk orang Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hidupkan rumah kita itu dengan bacaan Quran, hidupkan rumah kita itu dengan berbagai kajian. Kalau kita misalnya tidak malas untuk ngaji, silahkan alat itu diperbaiki, digunakan dengan sebaik-baiknya. Punya HP, carilah misalnya amalan-amalan yang baik biar mendapatkan pahala, pengajian, sholawatan dan lain sebagainya. Ada solusinya Pak buat hiburan, tetapi ada manfaatnya gitu, ada pahalanya. Jadi kesimpulannya, walhasil para muhibin semuanya di mana saja berada, silahkan benci sama saya, sebab ini ucapan dari Rasulullah daripada masyayikh. Kalau membenci saya berarti membenci Rasulullah, membenci para masyayikh, membenci, sama hakikatnya membenci Allah Subhanahu wa taala. Terima di dalam hati kita bahwa menghidupkan, selalu kita membiasakan mengikuti karaokean atau mendengarkan musik-musik dangdut dan lain sebagainya. Tidak religi lah kalau bahasa sekarangnya ini mengakibatkan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mudah dia akan menerima kebaikan, hatinya akan dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seperti batu, sekeras batu. Jadi walaupun ada kebaikan di sebelahnya, misalnya ada pengajian, ada panggilan dan sebagainya, dia mendengarkan, dia tetapi tidak melaksanakan. Kenapa? Tanda daripada sudah keras hatinya. Oleh karena ini nih akibatnya dari sering kita membiasakan hal-hal seperti itu akan mengakibatkan keras hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mengamalkannya bersama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berubah hidup kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu tidak merubah sesuatu kebiasaan manusia, tetapi kita harus ibda binafsi, harus mulai dari diri kita sendiri. Harus kita rubah diri kita sendiri untuk menuju kebaikan, untuk menuju hakikat, yaitu hakikat kita di mana? Tempat musik, tempat keindahan, mata stahil anfus, yaitu sorganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan nanti di sorga mah bang, apapun. Dulu saya nggak pernah musikan, dulu nggak pernah naik kapal, naik pesawat, pernah belum makan ini, ada semua di sorga mah. Matastahil anfus, apapun yang kita inginkan dari badan kita, dari diri kita, ada semua di sorga. Sekarang mah tahan saja dulu bang ya, tahan saja dulu, sabar saja dulu, kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu alam yang hakiki, abadan abidin, selama-lamanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.